Halo semuanya, di video ini saya akan membahas tentang Data Manipulation Language atau biasa disebut DML. Nah, DML adalah bagian dari bahasa SQL yang digunakan untuk mengelola isi data dalam sebuah basis data. Kalau kamu pernah dengar istilah CRUD, nah itu adalah inti dari DML. CRUD sendiri merupakan singkatan dari create, read, update, dan delete. Nah, jadi DML ini sangat penting karena memungkinkan kita untuk berinteraksi langsung dengan data yang ada dalam database. Tapi perlu diingatkan juga, DML itu berbeda dari jenis SQL lainnya. Ada DDL, dipakai untuk mengatur struktur database seperti membuat tabel. Terus DCL digunakan untuk mengatur hak akses atau izin pengguna. Sedangkan DML fokus pada bagian data di dalam tabel bisa ditambahkan, dilihat, diubah, atau dihapus sesuai kebutuhan. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu adalah apa itu basis data dan apa itu SQL. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang DML, kita perlu tahu dulu nih, apa sih basis data itu dan apa itu SQL. Basis data atau database adalah tempat penyimpanan data yang tersusun secara sistematis. Data biasanya disimpan dalam bentuk tabel yang memiliki kolom dan baris. Misalnya, kita punya tabel mahasiswa yang punya kolom seperti NIM, nama, dan jurusan. Lalu, ada yang namanya SQL. Nah, di SQL adalah bahasa standar yang digunakan untuk mengelola basis data. Mulai dari membuat tabel, memasukkan data, menampilkan data, hingga menghapusnya. Nah, DML adalah bagian dari SQL yang khususnya digunakan untuk mengatur isi data di dalam tabel. Bukan struktur atau pengaturannya ya. Contoh penggunaan DML bisa kita temukan di banyak sistem seperti aplikasi e-commerce untuk mengelola data, produk, dan transaksi. Lalu ada sistem akademik untuk mengelola data siswa dan nilai. Bahkan di analisis data bisnis atau laporan keuangan. Jadi, memahami DML itu penting banget ya kalau kita ingin bekerja dengan data secara efisien di berbagai bidang. Query atau perintah SQL pada DML ini punya 4 inti, yakni pertama ada select, kemudian ada insert, kemudian juga ada update, dan ada delete. 4 query ini atau 4 perintah ini merupakan inti dari perintah DML yang ada pada SQL. Nah, kemudian kita coba perintah select yang lebih detail. Kalau tadi kan untuk memanggil tabel yang ada dalam database mahasiswa, sekarang kita minta dibacakan atau ditunjukkan salah satu data yang berada dalam tabel dengan mengetikkan seperti ini. Select dan kemudian nama mahasiswanya, jurusannya apa, kemudian dia semester berapa, from mahasiswa yang dimana NIM-nya ini NIM-nya ini 2483037 misal. Nah, kemudian kita jalankan query ini, maka apa yang akan ia tunjukkan? Nah, di sini terlihat ya, ada data mahasiswa dalam tabel mahasiswa. Nah, di sini ada Salsabila Sawa dengan jurusannya Teknik Informatika semester 4. Nah, data ini bisa ditunjukkan lebih spesifiknya karena kita menambahkan where,
Nah, di sini karena ada where dan kita menggunakan nim. Kenapa memakai nim? Karena nim di sini perannya sebagai primary key. Jadi primary key ini jadi inti penyimpanan gitu, atau data yang betul-betul tidak boleh kosong. Nah, maka kita memanggil nim lah untuk menjurus ke data salsabila ini yang ada dalam tabel mahasiswa. Baik, selanjutnya perintah insert, menambahkan data. Pada poin pertama, menambahkan data baru ke tabel, create dalam CRUD. Pertama-tama, perintah insert adalah langkah awal dalam operasi CRUD, khususnya untuk create, yang fungsinya adalah menambahkan data baru ke dalam tabel yang sudah ada. Misalnya, tabel mahasiswa. Ini adalah cara untuk memasukkan informasi seperti NIM, nama, atau jurusan ke dalam database secara terstruktur. Kemudian pada poin kedua, contoh insert. Sebagai contoh, kita bisa menggunakan perintah insert into mahasiswa, kurung buka NIM, nama, jurusan, kurung tutup, values, kurung buka 123, dalam kutip 1 saya, dalam kutip 1 informatika, kurung tutup, titik, koma. Nah, di sini kita menentukan tabel mahasiswa dan kolom yang akan diisi yaitu NIM, nama, dan jurusan. Nilai yang dimasukkan adalah 1, 2, 3 yaitu untuk NIM, kemudian saya untuk nama, dan informatika untuk jurusan. Kemudian perintah ini akan menyimpan data tersebut sebagai entry baru di tabel. Poin ketiga yaitu penting untuk menentukan kolom dan nilai yang sesuai. Nah, ini tuh penting untuk memastikan kolom dan nilai yang dimasukkan sesuai. Artinya, urutan dan jenis data harus cocok dengan struktur tabel, seperti angka untuk NIM dan teks untuk nama atau jurusan. Jika salah, database akan menolak perintah ini. Jadi, ketelitian sangat dibutuhkan di sini. Pada poin terakhir yaitu digunakan untuk menambah entry baru atau menambahkan entry. Perintah ini sangat berguna untuk menambah entry baru ke dalam tabel. Misalnya, saat mendaftarkan mahasiswa baru. Selain itu, juga bisa digunakan untuk melengkapi data yang kurang dengan menambahkan informasi tambahan ke entry yang sudah ada. Sebagai contoh, kita bisa menggunakan perintah update, yaitu update mahasiswa set nama sama dengan dalam kutip 1 saya, where, NIM sama dengan 12345, titik koma. Nah, perintah ini akan mengubah nama mahasiswa dengan NIM 12345 menjadi saya. Kata kunci set menentukan kolom yang akan diubah yaitu nama, dan where memastikan perubahan hanya terjadi pada baris dengan NIM yang sesuai. Sebagai contoh, kita bisa menggunakan perintah update, yaitu update mahasiswa set nama sama dengan dalam kutip 1 saya, where, NIM sama dengan 12345, titik koma. Nah, perintah ini akan mengubah nama mahasiswa dengan NIM 12345 menjadi saya. Kata kunci set menentukan kolom yang akan diubah yaitu nama, dan where memastikan perubahan hanya terjadi pada baris dengan NIM yang sesuai. Poin selanjutnya, klausa where penting untuk menargetkan baris spesifik. Jadi, tanpa klausa ini, perintah update akan mengubah semua data di kolom nama menjadi saya, yang tentu tidak diinginkan. Jadi, dengan where NIM sama dengan 12345, kita memastikan hanya data mahasiswa dengan NIM tersebut yang diubah, menjaga akurasi dan keamanan data. Nah, pada poin terakhir, digunakan untuk memperbarui informasi seperti nama atau status. Perintah update biasanya digunakan untuk memperbarui informasi penting, seperti mengganti nama mahasiswa, mengubah jurusan, atau memperbarui status akademik. Nah, ini memungkinkan kita menjaga data tetap relevan dan terkini sesuai kebutuhan, tanpa perlu menghapus dan menambah data dari awal. Yang selanjutnya adalah perintah delete data, yang mana perintah delete data ini adalah menghapus data yang sudah tidak dibutuhkan. Jadi, data yang tidak lagi relevan bisa dihapus dari database untuk menjaga kebersihan dan juga efisiensi. Nah, perintah delete data ini juga digunakan untuk menghapus baris dari tabel.
Namun ada catatan penting di sini. Kita harus berhati-hati jika tidak menggunakan klausa where, maka semua data dalam tabel ini bisa terhapus. Nah, perintah delete data ini juga umumnya atau biasanya digunakan untuk menghapus data mahasiswa yang sudah lulus, keluar, atau data yang salah input. Yang selanjutnya adalah alasan mengapa DML ini sangat penting. Nah, di sini DML adalah jantungnya sistem berbasis data. Jadi, kalau tanpa DML, data hanya bersifat statis, artinya tidak bisa diubah ataupun ditambah. Seperti yang kita ketahui bahwa DML ini dapat memungkinkan kita untuk menambah data baru atau insert, mengubah data lama atau update, menghapus data yang tidak dibutuhkan atau delete. Nah, DML ini juga sangat penting untuk sistem e-commerce, media sosial, analisis data, dan lain sebagainya. Contohnya, saat kita update profil di Instagram, nah itu dinamakan sebagai proses update. Lalu saat kita hapus produk dari keranjang belanja, itu dinamakan proses daripada delete. Saat kita menambahkan produk baru dari katalog di katalog toko online, itu dinamakan dengan insert. Jadi, DML ini benar-benar sangat penting untuk sistem yang berbasis data. 3. Mendukung aplikasi modern seperti e-commerce, media sosial, dan analisis data. Aplikasi-aplikasi modern ini sangat bergantung pada kemampuan basis data untuk menangani volume data yang besar dan kecepatan tinggi. Misalnya, e-commerce membutuhkan pembaharuan stok secara instan setelah transaksi. 2. Media sosial memerlukan penyimpanan dan pengambilan data pengguna, postingan, komentar, dan interaksi secara terus-menerus. 3. Sistem analisis data mengandalkan query DML untuk mengekstrak informasi penting dari data besar atau big data. Tanpa DML, aplikasi-aplikasi ini tidak dapat berfungsi secara optimal karena tidak ada cara untuk mengelola data yang berubah secara dinamis. Kesimpulan yang kita bisa ambil, DML adalah tulang punggung pengelolaan data dalam database yang memungkinkan sistem untuk berfungsi secara dinamis dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Tanpa DML, aplikasi modern seperti e-commerce, sistem pendidikan, dan lain-lain tidak akan dapat menangani data secara efektif dan efisien. Mengapa DML itu penting dalam sistem basis data? 1. DML adalah jantung dari sistem basis data. DML merupakan komponen inti dalam sistem manajemen basis data. DML memungkinkan pengguna untuk melakukan manipulasi terhadap data yang tersimpan di dalam database. Tanpa DML, sistem basis data hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan data yang pasif. Oleh karena itu, DML disebut sebagai jantung dari sistem berbasis data karena seluruh interaksi terhadap isi data, baik untuk membaca, menambahkan, memperbarui, maupun menghapus, itu dilakukan melalui perintah dari DML, memungkinkan pengelolaan data secara real time. Salah satu keunggulan dari DML adalah kemampuannya dalam menangani data secara dinamis dan real time. Melalui perintah-perintah seperti insert, update, delete, dan select, pengguna atau aplikasi dapat menambahkan data baru, mengubah data yang sudah ada, menghapus data yang tidak diperlukan, dan mengambil data secara langsung. Fitur ini sangat penting untuk menjaga akurasi, konsistensi, dan relevansi data yang dibutuhkan dalam operasional harian sebuah sistem informasi. Yang terakhir, mengapa DML itu penting? Tanpa DML, basis data bersifat statis dan tidak dapat diakses atau diperbarui. Artinya, basis data tanpa DML hanya akan menjadi tempat penyimpanan data yang tidak dapat dimanfaatkan. Akibatnya, data menjadi usang dan tidak relevan lagi bagi kebutuhan sistem karena tidak dapat mencerminkan perubahan yang terjadi secara real time. DML lah yang memberikan fleksibilitas dan aksesibilitas terhadap perubahan data tersebut.